Halo teman-teman, selamat datang dan kembali lagi di channel Hello Science, channel edukasi yang terbaik, yang terunik, yang terbagus di seluruh dunia ini. Waduh, oke, hari ini teman-teman kita akan baca tentang apa sih? Ya mungkin kalian udah tahu lah ya di thumbnail video ini. Kita akan baca tentang apa sih itu namanya fotosintesis. Ya mungkin pas kita belajar tentang pas SD atau pas SMP mungkin kenal ya dengan kata istilah fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah teman-teman di sini gua rangkum ya. Artinya dia adalah proses pengubuhan senyawa air ya atau H2O dan karbon dioksida ya dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil atau daun hijau sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Nah gitu teman-teman ya. Jadi mungkin kalau misalnya fotosintesis ini teman-teman itu terjadi pada tumbuhan pastinya ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita pas SD pernah belajar ya tentang tumbuhan itu menghasilkan oksigen ya kan untuk kita bernapas. Nah, hasil oksigen itu adalah sebuah kegiatan fotosintesis ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, glukosa yang dihasilkan selain digunakan langsung oleh tumbuhan ya, juga akan disimpan dalam bentuk makanan atau buah. Tidak hanya glukosa, dalam proses fotosintesis itu tumbuhan juga menghasilkan oksigen. Jadi dia juga menghasilkan glukosa teman-teman ya, dan juga dia menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas ya teman-teman ya. Jadi dan juga ada teman-teman mekanisme fotosintesis ini teman-teman ya, atau tahapan-tahapannya. Oke, yang pertama adalah tumbuhan itu mengambil energi dari cahaya matahari. Jadi kalau misalnya nggak ada matahari maka ya tidak bisa terjadi fotosintesis teman-teman. Jadi harus ada cahaya mataharinya. Setelah itu energi dari cahaya matahari itu masuk ke kloroplas di daun tumbuhan. Jadi cahaya matahari itu akan masuk ke daun hijau atau klorofil. Makanya kalau misalnya kita nampak tumbuhan itu mesti yang warnanya hijau gitu teman-teman ya. Oke, setelah itu yang ketiga adalah klorofil di dalam kloroplas itu akan menangkap energi dari cahaya matahari ya. Jadi dia akan menangkap cahaya matahari yang dipantulkan itu dan masuk ke dalam kloroplas. Yang keempat adalah akar akan menyerap air. Jadi kalau di dalam tanah itu kan ada air teman-teman ya. Jadi dia tuh masuk ke dalam akar-akar tumbuhan itu. Jadi dia membutuhkan air juga teman-teman. Proses fotosintesis ini gitu teman-teman ya. Dan setelah itu kemudian akan menyalurnya ke batang dan daun. Jadi setelah air tadi itu diserap oleh akar, dia masuk ke dalam batang dan daun tumbuhan gitu teman-teman ya. Setelah itu daun akan menyerap karbon dioksida dari udara. Jadi banyak sekali, makanya kalau kita banyak bilang itu teman ya, banyak dibilang itu karbon dioksida itu dihasilkan oleh pada siang hari. Nah, makanya kenapa kita tidak boleh keluar atau berdiri di pohon malam hari, karena nanti di video selanjutnya gue akan bahas tentang seperti itu. Oke? Nah, setelah semua bahan terkumpul, daun memasak seluruh bahan di kloroplas. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat, oksigen, dan air diteruskan ke semua bagian tumbuhan gitu teman-teman ya. Dan selain itu kemampuan tumbuhan berfotosintesis itu juga didukung oleh banyaknya klorofil atau daun hijau, sebab proses fotosintesis itu pada tumbuhan terjadi di daun. Jadi bukan di bunga ya teman-teman, fotosintesis itu ternyata di daun gitu teman-teman ya. Oke, dari proses tersebut tumbuhan akan mengubah karbohidrat menjadi protein, lemak, vitamin, dan senyawa lainnya gitu teman-teman ya. Jadi ada beberapa syarat fotosintesis agar bisa tercipta fotosintesis teman-teman. Yang pertama adalah karbon dioksida. Jadi harus ada karbon dioksida agar bisa tercipta fotosintesis. Bang, bagaimana kalau nggak ada? Ya tidak bisa teman-teman ya, tidak bisa terjadi fotosintesis. Yang kedua adalah air ya. Jadi harus ada air untuk bisa terjadi fotosintesis. Yang ketiga adalah cahaya matahari. Nah, yang keempat adalah klorofil atau daun hijau gitu teman-teman ya. Gimana menurut kalian teman-teman ya? Kalau kalian suka kalian klik like dulu sebelumnya, kalian klik subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya juga. Sampai jumpa di video berikutnya besoknya. Sampai jumpa besok. Dadah.